Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang saya rasa ini berita sangat mengharukan sekali. Dan saya yakin teman-teman sudah banyak juga yang pada tahu, ya mungkin di berita ataupun mungkin di YouTube ya. Yang mana di sini bisa nanti dijadikan untuk pembelajaran kita agar seumpama kita bekerja di luar negeri, jangan terlalu mengirimkan uang yang hampir semuanya. Karena nanti otomatis apabila kita pulang, kita tidak akan punya tabungan lagi. Yang mana di sini seperti diceritakan seperti ini. Beberapa hari ini jagat maya dihebohkan oleh video yang memperlihatkan seorang perempuan setengah tua yang sedang dijemput petugas panti jompo. Setelah ditelusuri, ternyata dia mantan PMI Malaysia yang baru pulang beberapa bulan yang lalu. Namun sesampainya di Indonesia, seluruh harta dan rumahnya ludes dihabiskan oleh anak angkatnya. Waduh, ini justru dihabiskan oleh sama anak angkatnya guys. Dan mungkin mbaknya ini juga karena saking sayangnya dan sudah menganggap sebagai anak sendiri, dan juga mungkin emang tadinya kelihatannya baik ya, makanya di setiap kirim itu uangnya tuh dikirimkan semua ke anak angkatnya tersebut. Lina, seorang PMI yang berasal dari Kabupaten Bondowoso yang bekerja di Malaysia selama 15 tahun. Awalnya dia bekerja lancar-lancar saja. Tidak ada masalah selama bekerja di Malaysia. Yang mengelola keuangan atau gajinya adalah anak angkatnya bersama menantunya. Oh, berarti ini anak angkatnya itu perempuan guys ya. Dan dia punya mantu. Dan justru yang mengelola keuangannya yaitu anak angkat sama menantunya. Beberapa tahun lalu, Lina mengalami musibah hingga tidak bisa bekerja lagi. Bahkan mata sebelah kanannya sama sekali tidak bisa melihat. Sementara mata kirinya juga kabur. Astagfirullahaladzim. Karena mbaknya ini mungkin sudah tua guys ya. Bekerja dan bekerja terus. Akhirnya matanya itu seolah-olah mungkin ya namanya juga orang sudah tua ya, mungkin rabun ataupun mungkin juga nggak kelihatan. Lina juga pernah hidup terlunta-lunta, bahkan pernah hidup di kolong jembatan. Sebelum dipulangkan oleh Uya Kuya, Liana tinggal di penampungan KBRI Malaysia. Nah ini jadi dulu mbaknya ini juga pernah yaitu kabur ya, menjadi pekerja ilegal, atau kalau di Malaysia itu dinamakan pekerja haram ya. Dan akhirnya di sini mungkin karena dia seolah-olah terlunta-lunta ya, kesana kesini dan nggak karuan, di sini mbaknya ini sampai ditolong sama Mas Uya Kuya ya, yang mana dituliskan di sini sama Mas Uya Kuya, yaitu yang Liana tinggal di penampungan KBRI Malaysia dan ditempatkan di KBRI Malaysia. Dan pada bulan April lalu, dengan dibantu Uya Kuya, Liana berhasil dipulangkan ke Indonesia dan kembali ke kampung Bondowoso. Namun, sekebaliknya di kampung, Liana mengetahui bahwa seluruh hasil kerja kerasnya selama ini ludes. Bahkan rumahnya pun dikabarkan telah dijual oleh anaknya sendiri. Waduh, ini gimana guys? Kok bisa seperti itu ya? Sementara itu, Liana tidak mempunyai keluarga lagi di kampung. Akhirnya, Lina dijemput oleh petugas panti jompo, dan wanita berusia lanjut itu terpaksa harus tinggal di sebuah panti jompo di Bondowoso, Jawa Timur. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dari kisah ini banyak sekali ya, itu pembelajaran untuk kita agar kita harus lebih pintar untuk mengatur keuangan kita ya. Kalaupun mungkin kita di rumah itu seperti punya suami ataupun anak ya, itu kita jangan sampai semena-mena pernah mengirimkan semua ataupun mungkin menjatah mereka itu semua, atau mungkin hampir keseluruhan gaji kita dikirim. Saya yakin apabila teman-teman seperti itu tuh pulang juga nggak akan punya apa-apa. Karena yang namanya uang itu ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar kata-kata ini. Yang namanya uang itu tidak mengenal itu siapa. Kalau sudah bermasalah, dia tidak memandang orang lain. Keluarga sendiri pun bisa jadi bermasalah karena gara-gara uang. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang lain, apabila merantau di mana saja ya, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, ataupun di Taiwan,
kalian punya gaji berapa, seumpama punya anak ya, sewajarnya saja dilihat dari umur dia berapa, kira-kira kebutuhannya berapa, dan untuk bayar pengasuhnya berapa gitu. Jadi jangan sampai hampir keseluruhan. Kalaupun mungkin di rumah ada suami, kalau seumpama di rumahnya nggak ada yang mau, kalau di rumahnya mungkin nggak mau bikin apa-apa, ya kirimnya sewajarnya aja gitu. Atau kalau suami justru dia harus bekerja ya, harus bekerja, dan untuk menafkahi anak di situ bukannya minta dari istrinya gitu. Itu yang biasanya istrinya keluar negeri, suaminya di rumah justru minta kiriman, itu namanya suami tolol ya. Kalian jangan mau jadi tolol juga. Jadi kalau seumpama kalian ya atau teman-teman bekerja di luar dan suami kalian ditinggal di rumah justru minta kiriman dan mengharapkan kiriman, itu berarti suami tolol. Kalian ceraiin aja ya, percuma kayak gitu, nggak usah diurus ya. Saya bilang nggak usah diurus kalau dia masih minta jatah ya. Kalau untuk anaknya nggak masalah, kalau sampai untuk bapaknya juga buang aja, itu percuma. Harusnya dia kerja dong, dia harus menafkahi itu anaknya. Justru dia juga harus menyisihkan uang untuk menafkahan kalian ya, kalaupun kalian bekerja mencari uang. Nah, jadi dari kisah ini semoga bisa menjadi pembelajaran, karena banyak sekali ya kisah-kisah dan kejadian seperti ini, khususnya terjadi kepada para PMI. Karena diingatnya kita bekerja di luar negeri itu dapat uang tuh mikirnya mereka itu mungkin tinggal ngeruk-ngeruk seperti ngeruk di gunung ya. Padahal untuk mendapatkan gaji sebulan itu perjuangannya sampai mati-matian ya. Jadi untuk teman-teman, semangat terus dan jaya.